Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Shalom, salam damai, salam kasih. Sekali lagi, pada hari ini kita bersama-sama dalam program Minggu Doa Belia. Kita bersama-sama mempelajari
selama 1 minggu setiap hari pelajaran-pelajaran yang sangat meningkatkan, menguatkan, dan meninggikan lagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini, mari kita sediakan hati pikiran kita untuk lebih fokus mendengar serta melihat akan pelajaran yang akan kita sama-sama dengarkan pada saat ini. Mari kita mulaikan pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami dapat lebih mengerti akan firman yang akan kami sama-sama dengar, sama-sama lihat, agar kami mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mulia dan patut dipuji di dalam kehidupan kami. Terima kasih mendengar doa ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Orang-orang muda, anak-anak muda, kemarin kita sudah mempelajari satu lagi pelajaran yang mengatakan bahwa hanya ada satu buku yang benar-benar memperlihatkan, memberitahu kepada kita bahwa buku itu memberitahu tentang satu-satunya hal keselamatan. Buku itu yang dapat menegur, buku itu yang dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada hari ini, pada waktu ini, kita akan mempelajari satu lagi pelajaran. Semoga pelajaran hari ini akan menjadikan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dan sama-sama pelajari akan pelajaran pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Tema kita masih sama, kebenaran masa kini. Message Tuhan untuk hari ini akan kita pelajari, akan kita sama-sama lihat bagaimana ini akan membuatkan kita tidak kurang di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat satu persatu pelajaran kita pada malam ini. Tajuk pelajaran kita adalah perwira sejati. Perwira sejati. Ini adalah merupakan tajuk yang begitu menarik saat kita ataupun saat saya juga mempelajari pelajaran ini dan menyediakan pelajaran ini. Saya mendapat sesuatu bahwa memang kita ada seorang yang harus menjadi perwira sejati. Dan di dalam kehidupan kita, dan kita seringkali mendengar tentang perwira sejati. Ayat bacaan kita di dalam Wahyu 1 ayat 1 berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudara, ini adalah wahyu Yesus Kristus yang diberikan juga kepada semua hambanya, termasuk kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu tentang kamu, tetapi saya seringkali dikejutkan dengan cerita superhero. Mereka yang memiliki kuasa besar dan satu-satunya yang mampu menyelamatkan planet bumi ini dan kadangkala alam semesta. Ini menarik. Ini menarik perhatian saya. Wirah-wirah juga menarik perhatian dan kekaguman para orang-orang, terutama sekali anak-anak juga orang muda. Kita telah membaca banyak cerita tentang superhero. Kita menonton film mereka dan membeli permainan video mereka. Siapa yang tidak kagum dengan aksi Superman, Iron Man, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, Black Panther, dan juga Captain America? Siapa yang tidak terkagum apabila melihat mereka, mereka dapat melawan atau mereka dapat
pertahankan dunia ini dengan kuasa yang mereka ada. Satu hal yang sangat menakjubkan. Menurut DC Comic, Marvel dan juga Marvel Universe, watak-watak ini bertanggung jawab menjaga pasukan musuh yang mengancam untuk memusnahkan dunia. Mereka tidak takut kepada apa-apa atau segala siapa saja dan kuasa besar apapun yang mereka alami. Mereka boleh melakukan pencapaian yang tidak dapat dibayangkan. Kisah mereka sangat mengejutkan sehingga pada tahun 2014 sebuah majalah DC Comics yang pertama kali memaparkan tentang Superman dijualkan melalui eBay dengan harga tidak kurang daripada 3.270.852 dolar. Ini merupakan harga yang sangat-sangat besar. Bayangkan saudara-saudara, tentang superhero seperti ini menjadi satu hal yang sangat laku di dalam penjualan. Walaupun wira-wira ini menarik perhatian kita tahu bahwa mereka adalah hasil imajinasi pencipta mereka. Semua ini hanya imajinasi. Yang kita lihat pandai terbang, pandai keluar kuasa daripada tangan mereka, daripada mata mereka. Semua itu imajinasi saja daripada mata mereka, daripada pencipta mereka. Mereka ini tidak nyata. Ia hanya wujud dalam imajinasi pemikiran kita. Dan pada screen TV kita, laptop kita, telepon kita, hanya di screen saja mereka wujud. Anak-anak muda, para belia, para anggota gereja. Walau bagaimanapun terdapat seorang wirah sebenar yang bukan rekaan hayalan. Superhero ini mempunyai kuasa besar, yaitu satu-satunya yang mampu membawa kedamaian kepada hati yang gelisah, menghibur jiwa yang sedang bermasalah gundah, dan harapan kepada mereka yang sudah menangis dan menyelamatkan yang hilang. Adakah, saudara-saudara, adakah Anda ingin tahu nama perwira yang begitu berkuasa? Apakah kamu mau tahu siapakah dia? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kamu ingin tahu nama perwira yang begitu berkuasa adalah Yesus. Dia adalah perwira sejarah yang sebenar. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Yesus sudah memberikan hidupnya kepada manusia kita yang berdosa pada saat ini. Saudara-saudara, semasa kamu membaca Alkitab, kamu akan menyadari bahwa setiap kisah serta setiap ajarannya bertujuan untuk menunjukkan kepada kita pribadi, kepada watak dan kuasa Yesus Kristus, yaitu wira ataupun hero dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Dari semua buku Alkitab, buku yang paling banyak bercakap tentang wira kita adalah buku terakhir, yaitu Wahyu. Kitab Wahyu yang ditulis sekitar tahun 96 AD oleh Yohanes. Adakah Anda tahu siapa ini Yohanes yang merupakan penulis kitab Wahyu? Adakah kamu ingat siapa dia? Yohanes adalah salah seorang daripada 12 murid yang sebagai seorang lelaki muda dipanggil oleh Yesus. Dan ini boleh kita baca di dalam Matius 4 ayat 21. Dan tanpa berpikir dua kali menyahut secara positif jemputannya. Dan mari kita jadikan hidup semakin berubah. Saudara-saudara, sebelum panggilannya, dia ini dipanggil sebagai anak guru. Markus 3 ayat 17. Selepas pertemuannya dengan Yesus, dia dikenal sebagai murid yang dikasihi. Yohanes 21 ayat 20 hingga 24. Sungguh suatu perubahan yang mengagumkan. Adakah saudara-saudara tahu bahwa Yesus mau melakukan perkara yang sama dengan kamu semua?
kepada kamu sebagai orang muda, jika saudara-saudara menerima Yesus hari ini sebagai juru selamat kamu, hidup kamu tidak akan sama lagi. Akan berubah dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes, murid yang dikasihi, dia menulis 5 buku perjanjian baru. Injil Yohanes, surat 1 dan 2 dan 3, dan juga Wahyu. Saudara-saudara, dia menulis kitab Yohanes, juga kitab Wahyu. Tahukah kamu bahwa ramai orang muda yang suka hanya membaca kitab Yohanes dan bukannya kitab Wahyu? Saya pernah mendengar beberapa orang muda berkata, Wahyu adalah buku yang sukar untuk difahami, sukar untuk dimengerti. Ia penuh dengan perlambangan, penuh dengan nombor misteri, kode rahasia, dan kunci tersembunyi. Sehingga orang lain telah mengaku kepada saya bahwa mereka tidak begitu menyukai kitab Wahyu. Dan inilah yang terjadi. Ramai orang yang tidak suka kitab Wahyu karena kelihatannya seperti sebuah film seram di mana mereka bercakap tentang binatang buas, kematian, wabak penyakit, kesakitan, dan kemusnahan. Tetapi, adakah ini semua benar? Adakah buku Wahyu, buku keganasan, dan misteri yang tersembunyi? Wahyu bukanlah keganasan. Sebaliknya, Wahyu ialah potret penuh warna Yesus Kristus. Ini menekankan tentang kejayaan kasih Tuhan. Ini bertujuan supaya Anda dapat melihat apa yang saya beritahu adalah benar. Jadi, mari kita sama-sama bacakan dan beberapa perkara yang sangat penting. Dan ini adalah satu hal yang sangat harus kita pelajari. Mari kita bacakan satu ayat yang indah dalam ayat pertama buku kitab Wahyu ini. Dalam Wahyu 1 ayat 1 hingga 3 berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya apa yang harus, apa yang segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hamba-hambanya Yohanes. Dan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Satu bacaan ayat yang begitu menjelaskan kepada kita bahwa berbahagialah mereka yang membaca dan mendengar. Saat ini saudara-saudara, mari kita sama-sama kita lihat, kita dengar, dan kita baca serta kita pelajari kitab Wahyu ini dengan sebaiknya. Karena dalam kitab ini yang menunjukkan tentang wirah kita, hero kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, adakah saudara-saudara perasan dengan baik bahwa kitab Wahyu adalah kitab Wahyu Yesus Kristus, di mana perkataan Inggris Wahyu ini terjemah dalam perkataan Yunani apokalipsis, dan secara literal bermaksud untuk mendedahkan ataupun menemui. Pernahkah kamu melihat karya seni yang didedahkan? Ia adalah peristiwa penting di mana seorang menarik tali dibuat pertama kali, dan itulah sebabnya dalam setiap satu daripada 22 bab kitab Wahyu, Yesus Kristus adalah protagonis. Wirah kita disebut lebih daripada 38 nama, jenis, dan tajuk deskriptif dalam 3 bab pertama, dan disebut dalam pelbagai cara sebanyak 137 kali, dan di seluruh buku terdapat kira-kira 250 rujukan kepadanya.
Saudara yang terkasih, orang-orang muda, kita mendapati bahwa wirah kita adalah terawal dan terakhir. Wahyu 1 ayat 17. Anak Allah, God, anak Tuhan. Wahyu 2 ayat 18. Saudara-saudara, kudus dan benar. Wahyu 3 ayat 7. Singa dari suku Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 6. Dan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Wahyu 22 ayat 13. Semua ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat membangkitkan dan juga memberikan kita pemikiran yang jelas bahwa Wahyu, kitab Wahyu bukanlah kitab yang menakutkan, tetapi kitab yang lebih menjelaskan siapa ini Yesus. Kenapa dia harus kita pahami? Kenapa kita harus mengagungkan dia? Inilah kitab Wahyu, bukan kitab yang menakutkan. Saudara-saudara, apakah kuasa besar yang ditunjukkan oleh Wahyu tentang Yesus Kristus? Sangat banyak. Perkara ini sangat banyak. Apakah kuasa besar yang ingin ditunjukkan oleh kitab Wahyu tentang Yesus? Terlalu banyak yang ingin tunjukkan. Izinkan saya memperkenalkan kepada kamu, kepada hanya 3 daripadanya. Mari kita mulakan dengan bercakap tentang wirah kita sebagai Tuhan pencipta. Kita lihat bersama-sama. Yesus Tuhan yang dikatakan pencipta kepada kita. Wahyu 3 ayat 14 berkata, kita diberitahu bahwa Yesus adalah amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Tuhan. Permulaan ciptaan Tuhan. Yesus adalah permulaan penciptaan. Adakah ia bermakna dia adalah makhluk ciptaan? Oh, tidak boleh seperti itu. Perkataan permulaan yang digunakan dalam ayat ini datang kepada kita daripada perkataan Yunani arch, yang bermaksud permulaan dan ataupun penguasa. Hero kita, wira kita ialah pencipta, permulaan dan pemerintah yang agung. Mari kita lihat apa yang Yohanes sendiri telah tuliskan mengenai Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini bermaksud semua di dalam dunia ini bermula daripada Tuhan sendiri. Dia yang memperlihatkan dan mewujudkan apa yang ada dalam dunia pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Oleh karena kita tidak tahu bahwa, oleh karena kita ini sudah tahu, oleh karena kita sudah tahu bahwa wira kita ialah pencipta. Mari kita pada saat ini, saya ingin mengajak, mari kita membincangkan tentang beberapa sifatnya. Apa yang saudara-saudara, apa yang orang-orang muda seperti kamu ketahui tentang Yesus? Apa sifatnya yang kamu ketahui? Adakah kamu tahu bahwa dari semua nama dan gelar yang Yesus pakai dalam kitab Wahyu adalah satu nama yang menjadi kegemarannya? Apakah kamu tahu seperti itu? Bahwa Yesus senang dengan gelar-gelarnya yang dikatakan bahwa dialah awal dan akhir, dialah penebus segala sesuatu. Dalam kitab Wahyu, yang anehnya adalah nama domba. Wahyu menggunakan nama itu 28 untuk merujuk kepada Yesus. Tetapi agak aneh bagi kita bahwa ini adalah nama yang paling banyak digunakan oleh Wahyu untuk memberitahu kita tentang Yesus. Karena image seekor anak domba membawa pada pikiran kita tentang kerapuhan dan juga kelemahan. Inilah yang sedang terjadi. Ramai orang berpikir seperti itu. Saya
Tidak pernah ada satu cerita yang berkata tentang ini. Pasukan bola keranjang atau baseball atau bola sepak yang menggunakan kambing maupun domba sebagai simbolnya. Tidak ada pasukan-pasukan seperti ini ingin menggunakan simbol seperti ini. Kita mendengar tentang Bulls ataupun Timberwolf, tetapi saya tidak pernah dengar tentang pasukan yang dipanggil The Lambs of New York. Bolehkah kita membayangkan bagaimana perasaan peminat kalau dikatakan tentang domba, sedangkan pikiran mereka, oh domba ini lemah, domba ini rapuh. Tidak ada siapa yang akan menjadi peminat akan pasukan yang menggunakan lambang domba, lamb. Tetapi adalah penting untuk kita paham bahwa Tuhan bekerja sangat berbeza daripada kita. Walaupun dalam budaya populer image seekor domba adalah simbol kelemahan tetapi dalam Alkitab ialah simbol kuasa dan kemenangan. Sebagai simbol dalam Wahyu, di mana bab 5, anak domba ini diterangkan seperti berikut. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan tentang anak domba. Dalam Wahyu 5 ayat 6 berkata, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti itulah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia, seluruh bumi. Saudara yang terkasih, orang-orang muda yang saya kasihi. Dalam ayat ini kita lihat bahwa anak domba mempunyai 7 tanduk dan 7 mata. Mungkin kita agak keliru dan tertanya-tanya, apa maksudnya itu? Adalah sangat penting kita memahami bersama. Kitab Wahyu dituliskan menggunakan simbol dan memahami simbol itu. Dan adalah perlu untuk membandingkan dengan buku-buku lain dalam kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara, apa maksudnya yang disebutkan ada tanduk, 7 tanduk juga bermata 7. Tanduk dalam bahasa nubuatan Alkitabiah melambangkan kuasa, kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan. Kita boleh lihat dalam Ulangan 33:17, juga Bilangan 23:22. Begitu juga mata atau lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Mazmur 34 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 12. Sebaliknya dalam Alkitab menunjukkan bahwa angka 7 adalah simbol kesempurnaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, image 7 tanduk mewakili kuasa yang sempurna, maha kuasa. Bagi bahagiannya image 7 mata merupakan kepada pengetahuan yang sempurna, omniscience. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita katakan dalam hati kita, oh Tuhan, Engkaulah wirah kami. Boleh yang dimana Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Hero kita boleh melakukan apa saja dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kuasa dan pengetahuannya begitu sempurna. Padanya tidak ada kelemahan ataupun kekalahan. Dan dia adalah kekal dan maha kuasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akhir sekali kitab Wahyu memberitahu kita bahwa wirah kita berkuasa untuk menyelamatkan. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10 mengatakan tentang keadaan anak domba. Mari kita baca bersama. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, satu ayat yang sangat menjelaskan kepada kita bahwa kepada kita umat-umat yang setia, kita akan bersama dengan Yesus Kristus. Kita akan bersama dengan hero kita. Kita akan bersama dengan wirah kita. Yesus telah dikorbankan untuk saudara-saudara dan juga saya.
Dan karena pengorbanannya, kita telah dibebaskan daripada penghukuman dan kematian yang kekal. Roma 8 ayat 1. Saudara yang terkasih, orang-orang muda, Yesus yang telah dikorbankan ini, dikatakan bahwa superhero kita ialah saksi yang setia, anak sulung orang mati dan penguasa raja-raja bumi, dan Dia yang mengasihi kita telah membebaskan kita dari dosa kita dengan darahnya dan telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah Bapanya, semua kemuliaannya dan kerajaan Tuhan kekal selamanya. Inilah yang dikatakan kita akan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah superhero kita. Yesus adalah wirah kita. Sebuah kisah mengatakan seperti ini. John Franco memerlukan seorang wira untuk datang menyelamatkannya. Semasa kanak-kanak dia kehilangan ibu bapanya dalam kemalangan yang ngeri. Karena tragedi ini dia terpaksa tinggal bersama datuk dan neneknya. Tetapi pada usia 17 tahun, dia meninggalkan rumah dan pergi ke Berkeley Country, New York. Semasa dia di sana, dia menjadi seorang gangster. Pada usia 20 tahun, dia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun karena rompakan senjata. Semasa di penjara dia jatuh ke dalam kemurungan yang sangat dalam. Pada usia 22 tahun, dia menerima parol. Tetapi penggunaan dadah, alkohol, dan lainnya tetap berterusan. Sehingga dia kemurungan menyebabkan dia masuk ke pusat rawatan dan kesehatan mental. Apabila dia meninggalkan tempat itu, dia tidak mempunyai tempat untuk pergi. Jadi akhirnya dia menjadi seorang gelandangan, seorang pengemis di New York. Dia sentiasa dilihat berbaring di jalan. Dia seperti seorang penagih. John sangat memerlukan seorang yang membantunya keluar dari kejatuhannya itu. Dia memerlukan bantuan seorang wira untuk membantu mengatasi ketagihannya. Suatu hari semasa berjalan-jalan, dia menjumpai satu risalah yang mengumumkan permulaan seminggu siri penginjilan bertajuk Pembentangan Wahyu. Dia melihat alamat itu dan memutuskan untuk hadir ke pertemuan tersebut. Apabila dia tiba di gereja, dia mendengar pengkhotbah berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk memberikan kebebasan, merubah. Dan sebelum pengkhotbah selesai berkhotbah, maka John bermandikan air mata. Dia menangis karena dia benar-benar merasakan bahwa dia menerima satu nasihat. Jadi saudara-saudara, pada saat dia minta Tuhan untuk melakukan keajaiban dalam hidupnya, dengan cara yang berkuasa, Tuhan bekerja dalam hatinya. Inilah Yesus yang menjadi wira kepada John dan juga Allah kita dan bagi diri kita, menyelamatkan John dan memberi kekuatan dan menangani semua ketagihannya. Hari ini John Franco adalah seorang belia bebas ketagihan dada dan ahli yang aktif dalam gereja Seventh-day Adventist. Saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Yesus, yang merupakan wira sejati, hero sejati dalam sejarah semua kehidupan. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak kamu, anggota gereja, orang-orang muda. Saya ingin menyampaikan jemputan kepada kamu untuk menerima Yesus dalam hidup kamu. Jika saudara-saudara pada saat ini merasa tersesat, Yesus adalah wirah kamu. Dia adalah penyelamat kamu. Jika kamu merasa lemah, Yesus adalah wirah kamu. Dia adalah yang maha kuasa. Jika kamu keliru dan tidak tahu kemana mau pergi, datanglah kepada Yesus wirah kita.
karena Dia mengetahui segala-galanya. Jika kamu merasa tewas dan putus asa, Yesus adalah perwira. Dia adalah Tuhan pencipta. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada superhero kita yang sebenar ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, semoga kita semua pada saat ini dengan firman yang sudah kita dengar, yang begitu baik kepada kita, yang memberikan kepada kita nasihat bahwa hero kita hanyalah Yesus Kristus. Dia yang dapat mengubah hidup kita, Dia yang dapat menegur kita dan memperbaiki kita. Dia juga yang dapat menguatkan iman kerohanian kita. Semoga kita terus diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan semoga pelajaran ini jadi kekuatan bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda, apakah hidup kamu pada saat ini benar-benar memerlukan Yesus? Saya ingin mengajak pada kita semua. Dan saya ingin mendoakan kepada kamu semua. Agar kamu yang punya masalah ataupun memiliki apapun yang terjadi dalam hidupmu, biarkan serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kamu segala kebebasan yang sangat-sangat melegakan hati dan pikiranmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami mendengar firman ini, sehingga kami dapat mengerti dengan sebaik-baiknya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang sudah memimpin kami, sudah menjaga kami dan melindungi kami, sehingga kami mengetahui bahwa tidak ada yang dapat membantu kami dan menyelamatkan kami selain Engkau Tuhan. Ajar kami, bantu kami, agar kami senantiasa berserah kepada hero kami, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini hamba berdoa bagi anak-anak muda di luar sana yang mendengar pelajaran ini, anggota gereja semuanya. Bagi mereka yang bermasalah, Tuhan bantu selesaikan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Bagi mereka yang sudah melupakan Tuhan, ingatkan mereka kembali. Dan bagi mereka yang sudah terlupakan, biarkan ada umat-umat Tuhan yang datang kepada siapapun umat-umat Tuhan yang sudah terlupakan ini, agar mereka merasakan bahwa Yesus hadir dalam diri mereka. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa ini dan menyertai dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, orang muda maupun orang dewasa ataupun anak-anak. Inilah doa kami, biarlah Tuhan yang terus menjadi hero kami, perwira kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya kita diberkati dengan pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan
Jalan hidup kami Tuhan yang pegang rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Saksinya berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan.